Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pengusaha sukses Sudono Salim. Untuk kalian, pembisnis pemula harus mengenal sosok di balik kesuksesan Salim Group, perusahaan konglomerasi besar di Indonesia. Sosok itu adalah Lim Siolong atau lebih dikenal sebagai Sudono Salim. Anda pasti sudah tahu, Salim Group merupakan perusahaan yang membawai Indofood sukses makmur, Indomaret, Indomobil, dan berbagai usaha besar lainnya. Salim Group juga memprakarsai berdirinya bank swasta ternama di Indonesia, yaitu BCA. Namun, kisah sukses Sudono Salim ini bisa menjadi contoh untuk Anda yang sedang merintis bisnis. Sudono Salim membangun usaha raksasanya itu dari nol alias tidak punya harta apa-apa. Ia melakukan tanpa orang tua yang menopang hidupnya. Semuanya diperjuangkan sendiri di tanah rantau. Di sini kalian akan tahu lebih jauh mengenai sosok yang juga merupakan ayah dari Atoni Salim, pemimpin Salim Group untuk periode sekarang. Lahir di tanah yang sedang berkonflik dan merantau ke Indonesia. Kisah sukses Sudono perlu kalian tahu dari awal saat ia datang ke Indonesia. Lim, panggilan masa kecil Sudono, memiliki masa kecil yang cukup kelam. Ia hidup di tengah-tengah peperangan antara Tiongkok dan Jepang, serta konflik politik dalam negeri. Sebagian besar penduduk Tiongkok kala itu hidup di bawah garis kemiskinan. Perang dan kemiskinan itu terus menghantuinya, membuat Lim terpaksa putus sekolah. Namun, ia berharap hidupnya bisa menjadi lebih baik. Akhirnya, ia memilih merantau ke Indonesia di umur 15 tahun. Lim hendak menyusul kakaknya, Lim Siohi, yang sudah mendapatkan pekerjaan di Indonesia, tepatnya di Kudus. Namun, sayang sekali Lim malah terdampar di Surabaya karena tidak membawa persediaan yang banyak dari kampung halamannya. Lim pun harus berjuang hidup sendiri di Surabaya selama 4 hari hingga kakaknya menjemputnya. Kisah sukses mencari peluang di Indonesia. Lim yang lahir di bulan Juli 1916 itu akhirnya menjadi pekerja di sebuah pabrik kerupuk. Namun, ia tidak hanya fokus bekerja. Ia menyadari bahwa Kudus adalah kota penghasil cengkeh yang cukup besar. Ia melihat peluang bisnis yang bagus dari sini. Akhirnya, Lim pun mulai berbisnis cengkeh. Ia lalu menikah dengan anak dari seorang saudagar yang membantu jalan bisnisnya ini. Tidak hanya memasok cengkeh dari Kudus, dengan tangan dinginnya Sudono Salim menyelundupkan cengkeh dari Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Keberhasilan bisnisnya itu membuatnya menjadi bandar cengkeh sukses di kota Kudus. Kisah sukses Lim tidak hanya berhenti di situ, karena bisnisnya itu harus berakhir saat Jepang menduduki Indonesia di tahun 1942. Semua yang sudah ia bangun dari awal harus hilang sirna sekejap. Namun, memang pada dasarnya Sudono Salim pintar mencari peluang bisnis. Ia mencoba membangun bisnis logistik untuk berbagai keperluan tentara berupa obat-obatan hingga senjata. Dari bisnis ini, Lim dipercaya sebagai pemasok logistik utama untuk tentara di Angkatan Darat. Kisah sukses Sudono Salim mendirikan BCA dan perusahaan besar lainnya. Sukses dengan bisnis logistik, Lim paham bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan lembaga perbankan untuk keperluan pinjaman. Bekerja sama dengan Mostad Riyadi, Lim mendirikan Sentral Bank Asia yang kemudian dikenal dengan nama Bank Sentral Asia atau BCA. Bank ini pada waktu itu berhasil menjadi bank swasta kedua dengan aset terbesar di Indonesia. Kisah sukses Lim semakin menjadi ketika ia berhasil mendirikan berbagai macam perusahaan di periode Orde Baru. Ia membangun PT Bogasari Flour Mill yang sampai sekarang terkenal sebagai produsen tepung terigu. Kemudian menambah bisnis di bidang semen dengan nama Indosemen. Sosok Sudono Salim memang tidak melewatkan kesempatan yang ada. Ia kemudian melirik bisnis di bidang properti dan mendirikan PT Metropolitan Development yang menjadi pengembangan rumah elit Pondok Indah dan Kota Mandiri (BSD). Tidak hanya itu, Lim pun menambah lini bisnis di otomotif dengan nama Indomobil. Bisnis terguncang akibat krisis moneter.
Namun, kisah sukses Slim harus diwarnai dengan cobaan lagi. Krisis moneter pada tahun 1997 membuat ia terlilit utang hingga 52,7 triliun. Rumahnya ikut dijajah ketika kerusuhan meledak di Jakarta. Akhirnya, ia pun menjual BCA pada Jarum Group dan pindah ke Singapura. Setelah terjadi krisis yang membuat bisnisnya nyaris kolaps, Lim menyadari bahwa ia menghabiskan masa tuanya dengan tenang. Salim Group yang dimilikinya itu pun akhirnya diserahkan pada anaknya, Anthony Salim. Ia akhirnya berpulang pada 10 Juni 2021. Keputusan Lim memberikan tahtanya pada Anthony Salim dinilai tepat karena anaknya itu berhasil membuat Salim Group bangkit dari keterpurukan. Sampai sekarang, Salim Group masih menjadi perusahaan konglomerasi besar di Indonesia. Kisah sukses Sudono Salim tidak berhenti di sana karena akan selalu dibagikan pada orang lain. Remaja yang awalnya hidup miskin dan nekat merantau ke negara yang tidak dikenalnya itu akan terus diingat sebagai pengusaha sukses Indonesia. Tanpanya, makanan enak seperti Indomie, mie goreng pasti tidak akan pernah ada. Pinjaman modal praktis dan mudah untuk UMKM di modal rakyat. Pelaku UMKM yang ingin meningkatkan kinerja bisnisnya tapi terkendala modal dapat mengajukan pinjaman di modal rakyat. P2P Lending Modal Rakyat akan mempertemukan kalian dengan perdana yang bersedia meminjamkan dana untuk kalian. Kalian dapat mengajukan pinjaman di 500.000 sampai 2 miliar. Tidak perlu mencemaskan besaran bunga karena bunga yang dibebankan pada kalian akan disesuaikan dengan resiko usaha. Proses pengajuan pinjaman termasuk mudah karena bisa dilakukan secara online. Oleh karena itu, prosesnya cenderung cepat. Modal rakyat ini juga sudah memperoleh izin dari OJK, jadi aman dan terpercaya. Sangat menginspirasi, bukan? Oke, mungkin cukup segitu dulu cerita kisah pengusaha sukses Sudono Salim. Saya Nika Nuraini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.